Saudara, saat ini Anda sedang mendengarkan RRI Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di sesi Kipra Perempuan, saya Budiman Tahir, penyiar Anda di kesempatan sore ini tentunya hadir dengan bincang-bincang khusus bagaimana kita membahas tema peran perempuan dalam membangun kesadaran kolektif, literasi, kesehatan di masa pandemi ya. Oke, kita sudah terhubung via Zoom Dr. Syarifah Emma Ramania ya, yang tentunya hadir dari Korwil Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Pontianak. Kita langsung sapa Ibu Emma, apa kabar? Assalamualaikum. Bang Budi, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Ibu lagi di mana ini, Ibu Emma? Saya lagi di rumah. Untan itu kan ada, kampus itu kan ada beberapa kolega kami yang terkonfirmasi positif. Jadi Pak Rektor mengarahkan dalam 2 minggu ke depan kami diminta untuk kembali work from home sampai udah benar-benar steril. Untan. Mudah-mudahan ini bisa dilewati dengan aman, Bu ya. Amin, semua kita terjamin selamat dari wabah ini. Amin. Lalu peran perempuan membangun kesadaran kolektif, literasi, kesehatan di masa pandemi. Kalau boleh tahu, sebagai pada tema kita tadi yang sudah saya sebutkan, dari pandangan Ibu sendiri seperti apa sih literasi yang terbangun dalam masa pandemi ini, begitu? Iya, jadi Bang, sebenarnya permasalahan ataupun kelompok yang berpotensi terpapar dengan permasalahan kesehatan salah satunya adalah perempuan. Jadi perempuan adalah kelompok yang paling dominan berpotensi mengalami permasalahan kesehatan. Misalnya perempuan kan tidak lepas dari kesehatan reproduksinya, kemudian juga penggunaan obat dan juga kosmetik yang sehari-hari menjadi salah satu konsumsi dari kelompok perempuan. Begitu juga dengan makanan ataupun olahan makanan yang sama ada itu dikonsumsi oleh perempuan, oleh keluarga, atau juga mungkin dijadikan bahan untuk bisnis, atau mungkin juga terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Jadi banyak sekali sebenarnya isu-isu kesehatan yang perlu dipahami oleh perempuan secara kritis, secara bijak, termasuk informasi-informasi yang tersebar di sosial media. Oleh karena itu menurut saya disinilah perlunya penguatan kemampuan ataupun tingkat literasi kesehatan bagi perempuan. Apa sih yang dimaksud dengan literasi kesehatan perempuan? Nah, literasi kesehatan perempuan itu misalnya bagaimana perempuan memiliki kapasitas untuk memahami atau mungkin untuk menilai atau mungkin menerapkan informasi kesehatan yang diterima. Dan dengan ini, dengan kapasitas ini ataupun pengetahuan ini, perempuan dapat mempertimbangkan atau mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga tata kelola kesehatan atau mungkin pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal. Demikian yang dimaksud dengan literasi kesehatan bagi perempuan. Oke, dari pengamatan Ibu sendiri seperti apa juga mungkin dari sisi perempuannya untuk mendapatkan literasi yang betul begitu saat ini begitu? Iya. Jadi sebenarnya yang menjadi agen perubahan ataupun agen edukasi kampanye kesehatan itu kan tidak harus lembaga pendidikan ya, baik itu lembaga pendidikan dari pemerintah maupun lembaga pendidikan komunitas. Ini adalah kerja bersama kita, termasuk teman-teman yang bergerak di giat-giat ataupun kegiatan broadcasting. Teman-teman jurnalis juga punya peran dalam melakukan giat ataupun edukasi literasi kesehatan. Juga tokoh agama. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, apa itu masyarakat adat, atau mungkin masyarakat berbasis profesi, atau mungkin juga masyarakat berdasarkan tinjauan demografis. Nah, itu semua adalah kelompok-kelompok masyarakat yang punya potensi besar untuk melakukan giat ataupun aktivitas literasi kesehatan. Dan tentu kita perlu kolaborasi dan juga koordinasi agar
kegiatan-kegiatan yang mendukung literasi kesehatan ini dapat memberikan dampak yang konstruktif, dampak yang benar-benar terlihat perubahannya. Misalnya saya kasih contoh ya Bang ya, Kabupaten Ketapang itu kan menurut informasi dari yang saya terima berdasarkan dari Dinas Kesehatan Provinsi adalah salah satu kabupaten yang tertinggi angka stuntingnya. Ya, jadi mengalami stunting itu kan misalnya gizi buruk yang dialami oleh anak, porsi ataupun bentuk tubuh yang tidak normal, maksudnya beratnya, kemudian tingkat kemampuan kognitif anak tersebut karena gizi buruk. Nah, itu sangat berbeda sekali dengan anak-anak yang kondisi nutrisi dan gizinya itu tercukupi. Nah, ini kan menjadi catatan karena dalam kultur orang Indonesia selama ini kan masih banyak mempertahankan bahwa kerja-kerja domestik, yaitu perawatan bagi anak, itu kan menjadi tanggung jawab istri ataupun ibu. Walaupun dalam hal ini sebenarnya tidak semestinya seperti itu, bahwa merawat, memberikan pendidikan, juga pelayanan kesehatan bagi keluarga termasuk anak kan juga sebenarnya menjadi tanggung jawab ayah ataupun orang tua laki-laki maksudnya. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa nafikan melihat masih bertahannya konstruksi ataupun pemahaman masyarakat di Kalimantan Barat khususnya tentang peran perempuan yang banyak di sektor reproduksi ataupun domestik tadi. Otomatis kita sangat mendukung agar perempuan mendapatkan edukasi literasi kesehatan agar salah satu kasus stunting tadi dapat diantisipasi, minimal dapat dikurangkanlah jumlahnya. Oke. Ya. Kalau kita tahu Ibu tentunya hingga saat ini wabah COVID-19 ini belum juga berlalu begitu. Lalu kalau kita bicara masalah literasi juga tentunya dalam hal konteks apa dulu yang tentunya harus dipahami oleh perempuan begitu? Oke, jadi dalam tata kelola kesehatan publik itu ada 3 tahapan yang perlu dipahami oleh kelompok perempuan ya dalam tata kelola kesehatan publik, termasuk khusus kasus COVID-19. Yang pertama adalah tahapan penanganan ataupun penindakan. Yang kedua adalah tahapan pencegahan. Yang ketiga tahapan pemulihan. Nah, 3 tahapan ini perlu dipahami dan kelompok perempuan harus mendapatkan akses informasi juga yang tentunya kredibel dan dapat dipercaya. Saya kasih contoh dalam kasus COVID-19 tentang penanganannya misalnya. Nah, penanganan informasi misalnya yang diterima oleh perempuan misalnya ya, saya kasih contoh penanganan COVID di kesehatan misalnya di rumah sakit. Nah, selama ini kan kalau tidak ada perempuan tidak tahu bahwa kita punya namanya gugus tugas, kita punya namanya platform-platform ataupun website khusus yang memberitakan atau menginformasikan kira-kira jika ada keluarga terdekat yang terindikasi dengan virus ataupun penyakit COVID-19, kira-kira dirujuk kemana. Nah, kalau seandainya perempuan sampai nggak dapat akses informasi penanganan ini, tentu akan berbahaya sekali, ya, karena ini yang mungkin akan menimbulkan bertambahnya transmisi ataupun kelompok yang terpapar tanpa penanganan dengan cepat. Itu kan semakin cepat penanganan penyakit seseorang, otomatis kemungkinan besar akan punya peluang besar juga untuk sembuh ataupun pulihnya, begitu. Dan mencegah tersebarnya transmisi tadi ke kelompok yang lain karena cepat ditangani. Oke. Ya. Lalu kenapa begitu pentingnya peran perempuan ini mengambil literasi ya dalam kesehatan literasi. Begitu. Apakah ini juga tergantung bagaimana perempuan ini dalam mengeksplorasi pengetahuannya juga begitu, Bu? Iya, karena kita tidak bisa nafika atau pungkiri bahwa semenjak pandemi ini terjadi, arus informasi begitu cepat
menyebar di kalangan publik, termasuk di kalangan kelompok perempuan. Dan karena kalau kita lihat dari persentase penggunaan internet di kalangan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, itu kan angkanya seimbang. Artinya kurang lebih hampir sama lah pengguna internet di kalangan laki-laki dan di kalangan perempuan. Nah, artinya karena perempuan itu banyak juga bekerja di sektor domestik. Sektor domestik itu adalah sektor yang sangat strategis sebenarnya. Walaupun banyak juga kelompok perempuan yang bekerja di sektor publik. Nah, sektor domestik itu misalnya kan di sektor pendidikan misalnya, ya, di sektor industri rumah tangga misalnya. Nah, di sektor penyediaan alat-alat kesehatan tradisional ataupun bahan-bahan kesehatan tradisional. Nah, perempuan itu banyak sekali berkecimpung di sektor tersebut. Otomatis karena besarnya ataupun luasnya perempuan berkiprah di sektor domestik, ya, domestik dalam hal aktivitas sosial ekonomi tadi, perempuan punya peluang untuk terpapar dengan informasi yang tidak tepat terkait tata kelola kesehatan, atau mungkin dia juga akan berpotensi besar menjadi korban dalam hal mendapatkan mengalami transmisi tadi, ya, terpapar penyakit ataupun COVID-19 ini. Nah, otomatis untuk mencegah hal ini terjadi dan meluasnya transmisi yang terjadi berikut dengan dampaknya, kelompok perempuan yang duduk atau berada di sektor strategis dalam domain domestik tadi, dia punya peluang besar sebagai agen perubahan dan agen edukasi. Minimal kelompok perempuan ini menjadi mitra negara, mitra gugus tugas juga untuk mencegah semakin luasnya terjadinya transmisi, baik itu transmisi yang terjadi secara global maupun transmisi COVID-19 secara lokal. Oke. Saya kasih contoh misalnya ya Bang ya. Ya, biar lebih paham saya kasih contoh misalnya peran perempuan ya, saya kasih contoh. Kan sektor domestik yang sangat digemari kelompok perempuan kan di bidang pendidikan, misalnya ibu-ibu pengajian. Nah, kita ini punya ratusan bahkan ribuan kelompok pengajian di Kalimantan Barat. Nah, kalau kebayang nggak kalau ibu-ibu pengajian ini yang jumlahnya meskipun sekarang ini mungkin tidak banyak lagi ya aktivitas tatap muka dalam pengajian ibu-ibu, tapi kan mereka masih punya kelompoknya, WA grupnya, punya kelompok platform berdasar sosial media mereka. Nah, kebayang nggak kalau mereka nggak punya kemampuan literasi kesehatan, informasi-informasi kesehatan yang dapat dipercaya misalnya dari aspek penanganan, pencegahan dan juga pemulihan. Mungkin mereka adalah kelompok yang berpotensi besar terpapar dan menjadi korban. Nah, jadi menurut saya mereka adalah agen edukasi yang paling besar, punya potensi agen yang sangat strategis menjadi mitra pemerintah dalam melakukan tata kelola kesehatan publik. Oke, kalau Bu Emma memandang sendiri, khususnya di wilayah Kalimantan Barat atau juga mungkin di kota Pontianaknya lah, bagaimana upaya perempuan dalam mendapatkan literasi kesehatan sendiri juga bagaimana ini? Ya, tentu ini menjadi PR juga ya buat kami di perguruan tinggi, juga teman-teman pegiat literasi, baik itu literasi media, literasi digital, maupun literasi kesehatan, bahwa kita nggak bisa kerja sendiri, kita perlu kerja bareng, kerja koordinasi dan kerja kolaborasi. Misalnya saya kasih contoh yang sudah dilakukan oleh kami ya di perguruan tinggi. Kami kan ada program KKM tematik misalnya, yang temanya adalah menjadi mitra pemerintah menangani atau menanggulangi kasus COVID-19. Jadi adik-adik mahasiswa itu sudah melakukan edukasi ataupun kampanye kesehatan ke desa tempat mereka melakukan KKM dan juga melakukan kegiatan bakti sosial, menyediakan alat-alat penanganan cepat ya, alat kebersihan, juga melakukan edukasi kepada anak-anak sekolah meskipun edukasinya sifatnya sangat terbatas karena kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Juga misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman komunitas, kita punya banyak sekali teman-teman komunitas. Misalnya salah satunya adalah
Japelidi, ya, Jaringan Pegiat Literasi, kemudian Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kebetulan saya adalah koordinator wilayahnya di Kota Pontianak. Kami dalam masa COVID-19 dari bulan puasa kemarin itu sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas melakukan edukasi kesehatan kepada publik, termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung literasi kesehatan. Jadi misalnya dengan kemarin itu kegiatan kami adalah mengumpulkan teman-teman binaan Bapas, juga kelompok perempuan berbasis kegiatan keagamaan, bagi-bagi masker, kemudian edukasi kesehatan bagi mereka, berikut juga dengan bantuan-bantuan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kita lihat kemampuan ekonominya atau mereka yang terdampak dengan COVID ya secara ekonomi, misalnya mereka yang keluarganya atau suaminya yang mendapatkan PHK, bisnisnya harus tutup sementara karena COVID-19 dan seterusnya. Jadi itu adalah kerja-kerja kolaborasi yang kita upayakan meskipun sangat kecil, tapi kalau seandainya ini menjadi gerakan bersama yang didukung oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya di Kota Pontianak, tapi di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, saya yakin prediksi terjadinya second wave, gelombang kedua, menanjaknya jumlah transmisi yang ada di Kalimantan Barat itu mungkin tidak akan terjadi. Selama ini kan ada dugaan akan terjadi penanjakan ya, peningkatan jumlah transmisi ya di gelombang kedua. Nah, mungkin penyebabnya tadi karena kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan edukasi dan juga kampanye kesehatan secara kolaboratif itu kurang. Saya melihat itu masih kurang. Jadi hanya sekelompok orang yang sepertinya begitu punya kepedulian melakukan giat-giat kolaboratif tadi. Oke. Kalau kita bicara upaya-upaya, setiap orang ini kan berbeda nih Bu ya. Ada juga yang biasanya taat dengan protokol kesehatan begitu ya, apalagi saat ini begitu ya. Ada semacam sanksi yang diberikan apabila tidak menerapkan protokol kesehatan. Lalu kalau kita bicara terkait dengan masyarakat yang tentunya bisa dikatakan apatis lah terhadap kegelisahan global saat ini, Ibu menanggapinya juga seperti apa juga? Ya, nah inilah akibat masyarakat menerima informasi yang salah atau informasi yang menyesatkan sehingga membangun sikap yang sifatnya apatis tadi. Kenapa? Karena yang dia terima adalah informasi yang mengelirukan, bukan informasi yang menghidupkan semangatnya, yang informasi yang membuat masyarakat tersebut berpikir bahwa COVID-19 adalah bukan fenomena lokal, bukan isu, bukan rekayasa, tapi ini adalah masalah global yang dampaknya juga global dan tentunya tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa kerja singkat, ini kerja panjang, kemudian juga butuh energi besar, butuh kesabaran yang luar biasa dan tentunya ini disebabkan juga belum adanya sebuah gerakan yang sifatnya kolaboratif yang didukung oleh pemerintah juga tentunya. Jadi saya dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini kan aspeknya bisa saja pemerintah pusat sampai ke daerah itu kan sering terjadi berbeda kebijakan dari tataran pusat seperti apa kebijakan, nanti di daerah ternyata berbeda dan itu yang menyebabkan warga akhirnya menjadi apatis dan warga akhirnya mungkin memilih untuk tidak terlalu peduli, bahkan cenderung acuh dan abai. Ditambah lagi karena ini kan berdampak secara ekonomi. Biasanya sih mereka yang apatis itu lebih banyak cenderung karena masalah ekonomi. Mereka mengatakan bahwa perut mereka atau kehidupan keluarga mereka harus terus berlanjut. Di masa COVID-19 ini mereka nggak mungkin keluar rumah tanpa bisa menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Nah, tentunya hal ini kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat seutuhnya. Kita butuh informasi yang sehat, informasi yang sifatnya mencerahkan bahwa ini adalah masalah besar, masalah kita bersama. Solusinya nggak bisa dikerjakan oleh kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang bergerak sendiri, tapi ini mesti dikerjakan secara bersama. Saya kasih contoh misalnya
kita nggak usah jauh-jauh ya, di Finlandia, bagaimana cara masyarakat Finlandia merespon COVID-19. Artinya COVID-19 justru menghidupkan lagi modal sosial, modal rasa guyup, rasa kebersamaan masyarakat di sana. Contoh lagi di Turki misalnya. Jadi ketika ada orang yang mungkin punya kelebihan rezeki, bantuan logistik pangan yang diberikan kepada kelompok terdampak itu kan bukan hanya bersifat bantuan berupa bahan-bahan kering, misalnya mie instan, telur, minyak goreng, beras, tapi juga karena ini terkait peningkatan imunitas tubuh, maka untuk kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok ibu hamil, ibu menyusui, kelompok lansia, anak, dan kelompok disabilitas, mereka butuh bantuan logistik pangan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan imunitas, misalnya sayur-sayuran, ikan, daging-dagingan, kacang hijau, susu. Nah, itu kan semua hasil panen yang sepatutnya hasil-hasil sumber daya alam masyarakat yang bisa dibeli, dijadikan bahan logistik bantuan untuk kelompok yang terdampak. Artinya, satu sisi kita mendukung ketahanan pangan masyarakat, hasil panen, hasil bumi dapat dijual, dapat dibeli semasa COVID-19, kemudian kelompok yang terdampak tadi dapat terpenuhi kebutuhan imunitas tubuhnya. Nah, ini yang terjadi di Turki, saya kasih contoh, atau beberapa negara lain. Jadi bentuk bantuan logistik pangan yang diberikan dari pemerintah dan juga komunitas, itu adalah logistik pangan yang sifatnya bahan-bahan segar, sesuai dengan nutrisi ataupun kebutuhan penguatan imunitas masyarakat yang terpapar ataupun yang terdampak. Tapi kalau untuk di Indonesia ini malah terbalik Bu ya. Ini latanya ini kalau misalkan bantuan sama begitu ya. Nah, ini kan beda. Bencana ini kan bukan bencana alam, bukan banjir, bukan dalam keadaan sumber alam ya, sumber panennya warga itu hancur. Tidak, justru kan di saat ini daya beli masyarakat rendah, menurun. Nah, petani akhirnya kan sempat kemarin, nggak usah jauh-jauh, sekarang aja kan di Pontianak saya dengar harga cabai itu turun drastis. Yang biasanya 40.000, bahkan pernah 60.000, sekarang itu di pasar sekitar 20.000, bahkan saya dengar beberapa bahan itu anjlok harganya. Nah, itu cabai ya. Kemudian juga pernah juga ikan. Ya, ikan itu pernah sempat tidak terjamah tidak banyak yang membeli hasil laut. Ya, akibatnya apa? Ikan-ikan yang di pasar itu 3-4 hari membusuk. Padahal itu dibutuhkan oleh kelompok-kelompok yang terpapar. Nah, seandainya pemerintah dapat mengalokasikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan konteks kelompok yang terpapar, tentu tidak akan terjadi. Kelompok terpapar karena kelompok petani misalnya. Dia kan kelompok yang terdampak. Ya, bukan terpapar, dia kelompok yang terdampak COVID. Supaya hasil taninya dapat dibeli, maka hasil panennya dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan bahan logistik bantuan kepada kelompok yang terdampak tadi, yaitu mereka yang kelompok, terutama kelompok rentan yang saya sebut tadi. Misalnya kelompok rentan itu kelompok ibu hamil, ibu menyusui, kelompok anak, kelompok lansia, dan juga kelompok disabilitas. Nutrisi mereka jauh lebih lebih kompleks ya dibandingkan di luar kelompok tadi. Baik. Ya, Bu Emma, kita break sejenak dulu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan juga nanti kita undang pendengar semua yang ingin bergabung atau mungkin sharing kepada kami. Silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0561734987 atau di 0811570142. Bu Emma, jangan kemana-mana dan tetap bersama kami. Ada satu bagian pada perempuan yang sangatlah peka bila disentuh oleh lelaki. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Karena bagian itu hanya untuk lelaki yang cukup umur. Bagian itu sungguh sangat bisa
kisah buat perempuan di mabuk kepayang, di mabuk asmara. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Sentuh hatinya dengan sangat hati-hati bila ingin rebut, karena bagian itu sungguh sangat bisa buat perempuan di mabuk kepayang, di mabuk asmara. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Saudara, saat ini Anda sedang mendengarkan RRI Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Baik, Anda masih bersama kami di Kipra Perempuan. Bagaimana kita membahas peran perempuan membangun kesadaran kolektif literasi kesehatan di masa pandemi. Ibu Emma masih bersama kami? Ya, Baik. Bu Emma, tentunya kalau kita bicara masalah literasi ini, tentunya kalau saya menganggapnya sangat penting ya untuk dikuasai masyarakat saat ini begitu. Tapi kalau semakin kesininya, kalau saya mengira ini kayaknya banyak orang ini merasa kewalahan untuk menyerap informasi. Apakah hanya saya saja yang merasakan atau bagaimana? Kalau menurut Benar. Ibu Emma? Benar. Jadi gini Bang, ada dua masalah kita nih dalam terkait dengan penyebaran informasi. Yang pertama, banyaknya informasi yang masuk, banjir. Informasi itu luar biasa banyak masuk. Kedua, kredibilitas dari sumber informasi dan juga validitas dari informasi tadi. Jadi kebenaran informasi yang banyak tadi itu dua permasalahan yang ternyata dapat mengganggu upaya-upaya kita meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok perempuan. Jadi, di sini artinya gini. Jadi kalau saya mempunyai saran lah kepada teman-teman, kita ini kan punya banyak kelompok grup. Saya itu biasanya akan memilah sekali WA grup atau kelompok grup-grup di Facebook atau di platform sosial medianya. Kita pilih lah yang benar-benar kelompok-kelompok sosial media yang memberikan banyak manfaat, bukan mudarat bagi kita. Karena apa? Karena semakin banyak grup yang kita ikuti di sosial media, akan semakin banyak lagi informasi yang kita terima. Nah, itu satu. Jadi otomatis kalau banyak informasi yang kita terima,
Ya, iya kalau informasinya benar dapat dipercaya bagus, ya baik. Tapi kalau ternyata informasinya informasi yang mengelirukan, menyesatkan, menggiring opini publik, menggiring ketakutan publik, kemudian membuat kita menjadi punya stigma atau mungkin punya respon yang sifatnya reaktif atas berita-berita yang diterima. Reaktif itu maksud saya berlebihan, sampai pengen marah, ikutan marah juga, ikutan membuli juga, bulinya biasanya bully di sosial media. Nah ini kan luar biasa sekali, harusnya kita menambah pahala, justru makin banyak grup, makin banyak silaturahmi, kok malah jadi nambah dosa, kan begitu jadinya. Nah, jadi ya saran saya kepada teman-teman gitu, teman-teman perempuan, teman-teman publik, bahwa kita perlu benar-benar menyaring ya kekuatan silaturahmi kita dengan hati-hati sekali memilah kelompok di sosial media, di platform sosial media juga hati-hati, termasuk sumber-sumber informasi yang kita terima tadi. Perlu punya kemampuan untuk melakukan cross check, kemampuan dan keinginan juga ya. Ada orang punya kemampuan, dia punya, tapi dia suka banget gitu kan ngerjain teman-temannya atau sekedar sensasi atau ada kepentingan motif politik atau apa, yang biarin aja lah, ini berita bohong atau ini buat orang bingung, buat orang rugi ekonominya karena saya juga punya kepentingan ekonomi, biarin aja. Itu kan orang pandai tapi belum tentu punya keinginan untuk membuat orang lain pandai. Jadi menurut saya itu ada dua manusia, orang baik dan orang yang menebar kebaikan. Nah, orang yang menebar kebaikan otomatis baik, dia udah baik. Tapi orang baik yang nggak mau menebar kebaikan belum tentu baik. Dia hanya baik untuk dirinya sendiri tapi belum tentu baik untuk orang lain. Maka semoga kita menjadi kelompok masyarakat yang satu sisi tidak akan lelah menjadi orang baik, belajar menjadi orang baik dan terus menebar kebaikan kepada orang lain, termasuk dalam menebarkan informasi yang sifatnya dapat memberikan edukasi kepada publik. Oke. Sudah adakah tentunya forum yang membahas secara konsen terkait dengan literasi kesehatan di berbagai platform media sosial begitu, Bu? Kalau di Indonesia saya rasa sudah banyak sekali ya komunitas-komunitas yang begitu concern mendukung giat-giat literasi dan edukasi, baik itu di bidang kesehatan, juga di bidang sosial media atau mungkin di bidang-bidang bahkan di politik ya, literasi politik. Nah, untuk di konteks Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak, mungkin komunitas-komunitas itu ada, misalnya ada maksud saya, tapi tadi geraknya itu gerak yang sifatnya parsial, artinya gerak yang sifatnya eksklusif di internal grup. Misalnya mungkin dilakukan oleh teman-teman ormas, ya teman-teman kalau kelompok perempuan kan kita punya BKOW ya. Kemudian kita punya organisasi perempuan tuh ada Muslimat, ada Aisyah, ada Forhati, ya ada Salimah dan seterusnya. Nah, saya melihat kegiatan-kegiatan mereka banyak sekali ya melakukan upaya edukasi literasi kesehatan, tapi kan kebanyakannya domainnya internal mereka. Mungkin ada ya kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk kelompok yang lebih luas, tapi seperti yang dilakukan oleh BKOW misalnya ya, beberapa kali saya sendiri diundang dengan kegiatan-kegiatan mereka. Kemarin salah satunya adalah pelatihan digital ya, literasi digital untuk kelompok perempuan. Nah, di situ kan diajarkan kepada kelompok perempuan, perwakilan dari organisasi bagaimana secara cerdas menggunakan alat-alat ataupun platform digital mereka. Nah, termasuk salah satunya sebenarnya tujuannya adalah literasi kesehatan sebenarnya. Nah, cuma tadi kegiatan ini kan sifatnya, mohon maaf, sifatnya adalah seremonial, momentum, artinya sekali. Nah, sebuah kegiatan itu dikatakan efektif, indikatornya dua, terjadinya perubahan ataupun peningkatan pemahaman. Ya, yang kedua adalah adanya keinginan untuk melakukan transformasi perubahan. Ketika seseorang mendapatkan input dari kegiatan edukasi, kan dia dapat input baru, pengetahuan baru.
Nah, itu bagus, terjadi perubahan pengetahuan dan juga pemahaman. Tapi lebih bagus lagi orang yang mendapatkan perubahan atau peningkatan pemahaman tadi mau mentransformasikannya kepada kelompok lain. Tidak lanjut, rencana tindak lanjut. Jadi ada kegiatan lanjutannya yang kemudian dikembangkan di kelompok-kelompok komunitas masing-masing, minimal di kelompok keluarga. Nah, kelemahan kita kan selama ini kan kalau buat kegiatan sifatnya kan seremonial, momentum. Yeah. Nah, evaluasi atau mungkin tindak lanjut kegiatan tersebut dikembangkan atau ditransformasikan ke kelompok lain itu jarang sekali dilakukan atau dijadikan sebuah model dalam giat-giat edukasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas. Ini mungkin kelemahan. Nah, itu sebabnya kita perlu kerja kolaborasi sebenarnya supaya nanti saling mengisi lah kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, kalau kita bicara masalah media juga, kalau misalkan kita mendengarkan radio misalnya atau juga mungkin menonton televisi, ini banyak sekali informasi-informasi seputar COVID-19, korban meninggal, jumlah kasus lainnya begitu. Lalu informasi apa yang tentunya bisa dapat kita jadikan bisa kita yang seharusnya kita terima dan juga mungkin bisa kita jadikan pedoman lah untuk dalam kita terapkan dalam berperilaku sehari-hari begitu, Bu? Ya, sebenarnya gampangnya begini ya, Bang ya, untuk menyikapi penyebaran informasi yang begitu derasnya, begitu banyaknya. Salah satu tahap yang kita lakukan yang pertama adalah keinginan dan kemampuan memilah informasi dan sumber informasi yang valid, ya. Jadi salah satunya kalau isunya COVID, nah berarti kan minimal kita tahu website dari gugus tugas apa, minimal kita tahu platform-platform sosial media yang kredibel terkait penanganan COVID-19, baik itu yang dibuat oleh pemerintah atau pusat maupun daerah, atau mungkin yang dibuat oleh teman-teman komunitas pegiat literasi. Nah, ini kan selama ini saya lihat, mohon maaf, mungkin ini informasi masukan juga untuk teman-teman jurnalis, teman-teman komunitas yang bergerak di giat broadcasting, ya, bahkan kalau bisa hal-hal seperti ini masuk sampai ke daerah-daerah pedalaman, pelosok yang terpinggirkan, yang susah terjangkau. RRI, TVRI itu kan jangkauannya luas sekali, bisa masuk sampai ke daerah-daerah yang mungkin TV-TV swasta ataupun stasiun radio swasta lainnya nggak bisa masuk, termasuk radio-radio komunitas misalnya. Nah, itu bisa menjadi mitra melakukan edukasi literasi kesehatan yang tentu menyesuaikan dengan konteks kebutuhan dan juga usia. Jadi kalau nanti kegiatan untuk anak-anak muda mungkin kegiatannya lebih banyak sifatnya bukan game tapi yang sifatnya edukatif. Tentu melibatkan anak-anak muda tadi, misalnya mereka menjadi broadcaster, mereka dilibatkan nanti menjadi host yang mewawancarai gugus tugas atau mungkin petugas-petugas kesehatan yang turun ke lapangan, sehingga nanti dia bisa menayangkan video-video versi mereka, nanti disiarkan di sosial media mereka, kemudian didukung oleh teman-teman jurnalis tadi, mereka kayaknya dikasih panggung lah begitu, supaya menunjukkan literasi kesehatan ini didukung oleh sekelompok anak muda, meskipun tinggal di desa, mereka dapat akses itu, bisa melakukan kampanye kesehatan dengan dibantu oleh radio komunitas atau bisa saja RRI ataupun TVRI misalnya. Ditahan dulu, Bu, kita ada penelpon, Bu. Kita ada penelpon dulu, kita angkat dulu. Selamat sore. Silakan. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Bung Budi. Iya, dengan siapa? Lita Karisma. Mbak Lita, ya. Apa yang ingin di-sharing pada sore ini bersama kami? Baru buka radio saya. Oh, begitu. Ini Ibu narasumber dari mana, Bung Budi? Beliau dari dosen juga, ya. Dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia juga. Ibu Syarifah Emma Rahmadian. Iya. Selamat sore, Bu Syarifah. Ya, sore Ibu. Iya. Saya Ibu Lita. Silakan, Bu. Begini. Iya. Kalau dilihat yang sekarang ini ya, Bu ya, ini terkait kesehatan ya, Bu. Berarti terkait juga dengan virus corona. Saya lihat ini bukan cuma melihat, tapi juga saya langsung terjun jadi ya. Tapi saya tetap berprotokol kesehatan. Ini anak-anak
pelajar ya Bu ya, yang nampaknya sudah demam sekali ke kafe-kafe Bu, ke warung kopi. Sedangkan mereka kalau untuk belajar itu online. Jadi begini, bagaimana pandangan dari Ibu? Terus juga untuk ibu-ibu rumah tangga, mungkin juga Ibu bisa memberikan edukasi atau peringatan untuk ibu-ibu rumah tangga. Ini memang saya lihat ya Bu ya, Pontianak ini kan kafe-kafe itu banyak malam hari ya. Rata-rata saya banyak pelajar juga Bu, pelajar dan anak muda gitu. Jadi itu kan memang untuk penyebaran corona itu namanya itu Dianggap remeh gitu ya? Dianggap remeh dan bagaimana Bang Budi? Ya masih sering melakukan kerumunan begitu ya? Iya sangat untuk virus corona itu sangat maksudnya itu? Oh sangat, jadi ya. Berarti Ibu ini Bu Lita ini merasa ini ya resah juga ya begitu ya? Resah begitu. Iya, baik Bu Lita. Saya jadi minta pandangan dari Ibu, kemudian edukasi Ibu di ibu rumah tangga yang nampaknya memang tidak bisa mengawasi anak-anaknya gitu ya, Bu ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Ya, Budi. sama-sama, Mbak Lita. Terima kasih Bu Lita. Wah, Waalaikumsalam. pertanyaannya bagus. Ini konkret sekali ya Bang Budi ya pertanyaannya karena saya sendiri mengalaminya. Jadi begini. Jadi saya juga punya anak. Keresahan yang Ibu Lita rasakan itu saya rasakan juga. Jadi heran juga ya. Kita begitu kuatnya mendukung protokol kesehatan di internal keluarga kita, tapi di satu sisi bisnis ya kita juga nggak bisa memaksa orang, itu kan bisnis orang ya. Tapi setidaknya begini, mungkin kita bisa meminta bantuan ataupun dukungan dari pemerintah. Nggak usah berharap dari pemerintah provinsi lah, mungkin pemerintahan di tingkat kelurahan, RT ataupun RW agar lebih tegas. Dalam hal ini misalnya melihat kafe-kafe yang berada di zona-zona terdekat kelurahan atau mungkin RT RW tadi, dilihat kira-kira mengabaikan protokol kesehatan atau tidak. Kan aturannya kan sebaiknya tidak boleh banyak-banyak berkerumun, entah itu melakukan kegiatan sekolah aja kita dilarang kan berkerumun berkumpul, apalagi dengan kegiatan kuliner ya. Artinya kita mendukung orang untuk membuka bisnisnya, tapi sarankan kepada pemilik toko, pemilik kafe agar lebih banyak meminta kepada para konsumennya untuk delivery ya, atau mungkin sistemnya adalah pakai bungkus. Take away. Jadi memang kalau memang kebutuhan pokok, tapi kalau kayak kafe itu kan bukan kebutuhan pokok, ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul, apalagi setingkat anak sekolah, masih SMP, apalagi SMA. Pertama karena sekarang sedang COVID-19, itu kan bukan perkumpulan yang mendesak, itu hanya perkumpulan yang sifatnya hanya senang-senang belaka ini. Jadi kalau seandainya memang Satpol PP kan kurang banyak, karena keterbatasan personil, mereka mungkin tidak bisa keliling melakukan pengecekan investigasi lebih lanjut ke daerah-daerah tertentu. Nah, kita sebagai masyarakat yang peduli dengan anak-anak kita, dengan warga kita, karena kalau mereka terpapar, kita dekat dengan mereka, kita juga akan terpapar, berpotensi seperti itu. Maka kita dorong, kita minta ketegasan dari perwakilan kelurahan, minimal instruksinya kepada ketua RT ataupun RW untuk sama-sama melakukan siskamling. Kalau kami kan kalau di sosial media kami nyebutnya siskamling digital. Nah, tapi kalau untuk kasus COVID-19 siskamling yang sifatnya penanganan pencegahan transmisi COVID-19 ini. Jadi siskamling itu kan kita keliling sama-sama investigasi
pantau sama-sama tempat-tempat yang berpotensi perkumpulan anak-anak kita tadi, dan kita ingatkan mereka secara baik-baik. Jadi ini memang tanggung jawab kita bersama, termasuk orang tua lah. Minimal orang tua ngecek HP anaknya, telepon anaknya, jam-jam segini kok belum pulang, udah jam 9, jam 10 malam, anaknya cepat disuruh pulang. Jika mungkin anak ternyata abai, ya dikasih sanksi, HP-nya mungkin disita dulu, nggak dikasih kota atau uang jajan dan seterusnya. Artinya kita memang harus kreatif lah, mendukung menjaga protokol kesehatan ini. Oke, kita bicara kembali lagi kepada langkah yang mungkin dari Ibu lakukan atau mungkin dari mewakili Mafindo ya, untuk mencerdaskan perempuan agar tentunya bisa mendapatkan literasi kesehatan yang benar begitu, Bu. Ya, Mafindo sendiri kan punya banyak, karena kita punya beberapa korwil ya, tidak hanya di Kota Pontianak. Jadi kami itu punya beragam kegiatan sebenarnya, konteksnya sesuaikan dengan kebutuhan lokal ataupun permasalahan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Saya akan cerita sedikit tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mafindo Pontianak dalam hal ini dalam beberapa bulan ini, meskipun kegiatan kami ini kebanyakan adalah sifatnya daring ya. Jadi karena ini adalah kerja-kerja sifatnya kolaboratif, nggak bisa kerja sendiri, kita ingin punya dampak yang besar atas apa yang kita lakukan. Jadi Mafindo Pontianak itu melibatkan komunitas-komunitas lain. Ya, kemarin kami sempat bekerja sama dengan Polwan, kemudian dengan perguruan tinggi juga. Melakukan kegiatan ataupun edukasi ke Kampung KB, ke Posyandu, termasuk kalau dari Mafindo itu menyebarkan poster-poster kesehatan yang jadi di poster itu kami buatlah seperti infografis dan juga informasi atau mungkin gambar-gambar yang mendukung kegiatan edukasi pencegahan COVID-19. Jadi kami bagikan di beberapa posyandu, juga di Kampung KB. Juga kita ikut membagikan masker, membagikan logistik pangan yang sifatnya bahan-bahan segar. Jadi kami membagikan sayur-sayuran, tempe, tahu, telur, susu. Jadi tidak hanya bagi-bagi beras, minyak goreng. Artinya karena kita ngelihat kan posyandu itu kan tempat gerakan edukasi kesehatan ya, yang secara terus-menerus dilakukan oleh teman-teman posyandu, pengurus posyandu dan juga Kampung KB. Jadi itulah perbedaannya ya. Sayang sekali kebetulan saya juga sedang kondak riset ini. Sayang sekali dari hasil riset saya itu menemukan logistik pangan yang diterima oleh kelompok yang terdampak itu justru bahan-bahan kering dan tidak banyak yang juga melakukan edukasi. Jadi harusnya bantuan itu diberikan berbarengan juga dengan edukasi kesehatan, karena mereka tidak hanya butuh bantuan pangan, tapi mereka juga perlu pencerahan edukatif agar mereka itu dapat terhindar dari COVID-19 berikut juga dengan dampaknya. Oke, sampai saat ini masih dilakukan, Bu ya? Sekarang kami lebih banyak kegiatan yang sifatnya daring. Kemudian juga sekarang ini ada beberapa kelompok KKM mahasiswa yang kebetulan dikirim ke beberapa desa. Jadi saya ada atas nama Mafindo ada menitipkan beberapa face shield untuk para guru. Kan di desa-desa kan siswa itu kan nggak punya HP smart, jadi guru-guru itu terpaksa harus keliling ke rumah-rumah untuk mengajar anak didik mereka. Jadi kami inisiatif dari Mafindo membagikan face shield kepada guru-guru tadi yang di desa, termasuk maskernya, termasuk juga poster-poster edukasi kampanye literasi kesehatan. Ya, melalui mahasiswa KKM bekerjasamanya. Ya, ini juga ada yang bertanya ini, Bu, banyak sekali informasi yang masuk mengenai kesehatan. Salah satunya adalah yang terbaru adalah bagaimana pelarangan menggunakan masker scuba. Iya betul. Lalu kami sebagai masyarakat merasa bingung harus bagaimana. Tanggapannya Bu, bagaimana Bu? Iya, nah, jadi begini, memang kan pemakaian masker itu kan memang ada tingkatannya ya Pak ya, ada tahapannya, ada jenis kualitasnya juga.
Dan sebaik-baiknya masker itu kan sebenarnya adalah masker medis sebenarnya ya. Cuma memang masker medis itu kan sangat terbatas penyediaannya dan juga harganya juga, dan berbeda dengan masker kain. Nah, pun kalau seandainya ingin menggunakan masker kain, pertama kan memang keuntungannya adalah lebih hemat biaya, kemudian bisa dicuci kembali. Nah, hanya syaratnya kalau memakai masker kain itu kan harus yang double, kalau bisa yang triple, jangan hanya 1 lembar, kalau bisa 3 player. Dan juga kalau bisa lapisan luarnya adalah lapisan anti air, bukan lapisan yang bisa menyerap air. Kenapa? Karena takutnya kan droplet-droplet yang bisa tersebar gitu kan. Kalau seandainya maskernya itu tidak anti air, tidak berpotensi akan masuk. Dan juga yang paling penting adalah cara menggunakan masker yang benar. Selama ini kan kalau saya lihat ada orang pakai face shield tapi nggak pakai masker, itu juga salah. Jadi kalau pakai face shield tetap harus pakai masker, ya Bang ya. Jadi nggak boleh hanya pakai face shield saja, itu tetap akan berpotensi terjadi transmisi itu. Termasuk juga memakai masker itu, misalnya untuk masker kain itu nggak boleh lebih dari 6 jam, sebaiknya kurang dari 6 jam itu sudah harus diganti. Ya, bahkan ada yang menyarankan 4 jam saja boleh dipakai masker kain itu. Jadi kan selama ini kan masyarakat mengira masker kain itu dipakai 1 hari full. Nah, dari jam 8 malam balik ke rumah jam 4 sore masih masker yang sama. Nah, dikhawatirkan kalau memang lingkungan dia itu ada yang OTG ya, orang tanpa gejala, atau mereka yang berada di sekitar yang berpotensi besar sekali berisiko terpapar tadi, masker kain itu tidak punya efek akhirnya, nggak maksimal memang pesannya. Baik. Jadi memang harus penggunaan kain masker kain ini memang ada banyak juga ya kelemahannya, memang betul. Baik. Tadi pertanyaan dari Pak Iwan di Pontianak. Terima kasih sudah bersama kita pada kesempatan sore ini. Ya, Bu Emma, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin benang merah yang bisa kita tarik dari perbincangan kita pada sore ini seperti apa ini, Pak? Kenapa kita perlu bergerak bersama, bekerja berkolaborasi, mendukung peningkatan literasi kesehatan publik, dalam hal ini tentu adalah kelompok perempuan, karena tujuan kita adalah untuk mendukung ketahanan kesehatan komunitas. Ketahanan kesehatan komunitas itu kan tidak hanya berkaitan dengan ketahanan dalam ekonomi sebenarnya, tapi juga bagaimana membuat kesadaran kolektif, kesadaran kritis masyarakat bahwa untuk memulihkan ekonomi mereka, yang perlu dilakukan pertama kali adalah pulihkan dulu kesehatan mereka. Kesehatan kita harus pulih dulu, harus terjamin dengan baik dulu kalau ingin memulihkan aspek-aspek yang lain, baik itu aspek sosial maupun aspek ekonomi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung kegiatan literasi kesehatan agar ketahanan kesehatan komunitas dapat kita upayakan bersama sebagai kerja-kerja kolaborasi kita. Baik, kalau begitu terima kasih waktunya Ibu Dr. Syarifah Emma Ramania atas bincang-bincangnya pada sore ini, bagaimana tadi membahas peran perempuan membangun kesadaran kolektif literasi kesehatan di masa pandemi. Sukses terus untuk Ibu ya, dan juga Mavindo ya, Bu ya. Sukses buat Bang Budi juga. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pendengar, sudah kita berbincang bersama Ibu Emma. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya di balik perbincangan kita. Dengan ucapan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.